Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Marisa Anggita dengan NIM 167, Rani Fitria dengan NIM 168, dan Mirna Rika dengan NIM 171. Namanya itu nongkrong disertai mabuk-mabukan. Perilakunya itu sudah menjadi kebiasaan mabuk-mabukan di malam hari. Pelakunya remaja di usia 17 sampai 25 tahun. Lokasinya di Kampung Sukasenang, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, RW 9. Perkiraan lamanya terjadi yaitu sudah berjalan sekitar 3 tahun dari mulai 2018. Diperkirakan masih sampai saat ini. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu dari RT dan RW setempat sudah menghimbau langsung kepada para pelaku yang biasa nongkrong dan mabuk-mabukan. Periode pengamatan yaitu di lokasi kejadian pada tanggal 10 sampai 13 Oktober 2021. Alasannya yaitu kurang pendidikan serta kurangnya pengawasan antara orang tua dengan anaknya menyebabkan rasa bebas aktivitas di luar yang berujung kepada tindakan perilaku. Ada gambar lokasi yang biasa dipakai oleh remaja-remaja yang mabuk-mabukan. Masalah yang kedua yaitu anak-anak yang tidak sopan. Perilakunya selalu teriak-teriak, berbicara kasar tanpa kenal waktu. Pelakunya yaitu remaja, anak-anak sekitar SD sampai SMP. Lokasinya yaitu Jalan Akasia, RT 4, RW 9. Perkiraan lamanya yaitu kurang lebih sudah 2 tahun. Upaya yang telah dilakukan yaitu teguran dari warga sekitar. Periode pengamatannya yaitu dilakukan sekitar 13 Oktober 2021. Alasannya itu karena kurang area bermain, karena anak-anak tinggal di gang. Masalah yang selanjutnya yaitu hilangnya barang-barang berharga di rumah warga. Perilakunya pencurian barang-barang berharga di rumah warga. Pelakunya yaitu orang yang tidak dikenal. Lokasinya di Gang Gunungsari, terjadi di RT 2 dan RT 3. Perkiraan lamanya perilaku yaitu sekitar September 2020 dan sampai sekarang masih terjadi kasus pencurian. Upaya yang telah dilakukan pihak berwenang yaitu RT RW menghimbau selalu mengunci pintu, tidak ada ronda karena kondisi lagi pandemi. Periode pengamatannya dilakukan sejak tanggal 6 Oktober 2021. Alasannya yaitu PHK dari tempat kerja dan tidak ada penghasilan pada kondisi pandemi. Faktor lingkungan yang keadaannya cukup sepi. Selanjutnya yaitu CPMK 5-6. Yang pertama ada isu sosial dan hipotetikal dalam mensponsori organisasi. Yang pertama, remaja yang memiliki perilaku mengkonsumsi minuman keras. Maksud kampanyenya yaitu mengurangi penggunaan minuman keras dan mengurangi pertengkaran karena mengkonsumsi minuman keras. Tujuan kampanyenya yaitu mengurangi penggunaan minuman keras dan pertengkaran di lingkungan tempat. Perkenalkan, nama saya Mira Rizka Audina dengan NIM belakang 171. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini ada tabel kegunaan, khalayak, dan tujuan. Yang pertama di sini ada tujuan kampanye, mengurangi penggunaan minuman keras atau alkohol. Target audiensnya yaitu ada remaja dan dewasa. Behavior objektifnya menempatkan remaja dan dewasa usia 17 hingga 25 tahun dengan kegiatan sosial. Adapun knowledge objektifnya, kegiatan sosial akan mengalihkan pikiran untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir ada belief objektif, tanpa kegiatan sosial dilakukan secara rutin, remaja dan dewasa akan kembali mencoba mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua, mengurangi pertengkaran akibat penggunaan minuman keras. Target audiensnya remaja dan dewasa. Behavior objektifnya menempatkan remaja dan dewasa dengan mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya minuman keras. Knowledge objektifnya pertengkaran penyebab utama dampak mengkonsumsi minuman keras. Dan belief objektif, tanpa mengikuti kegiatan penyuluhan beresiko sering terjadi pertengkaran akibat minuman keras. Selanjutnya di sini ada perilaku yang diinginkan, tidak mengkonsumsi minuman keras. Manfaat yang dipersepsikannya, hal ini menjadi teladan bagi remaja. Manfaat lain yang dirasakan, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, hambatan atau biaya yang dipersepsikan, mengingat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, dan persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan. Hal ini dirasa rumit dalam menghindari mengkonsumsi minuman keras. Adapun perilaku bersaingnya,
Yang pertama di sini remaja dari daerah lain yang kembali mempengaruhi. Manfaat yang dipersepsikannya, hal ini tidak akan menjadi masalah di sekitar daerah lain. Manfaat lain yang dirasakannya, saya tidak akan ketahuan kembali meminum minuman keras daerah lain. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan, saya bisa mengganggu kenyamanan masyarakat di daerah lain, dan persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan, saya merasa sudah diperbolehkan mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua, harga minuman sedang diskon. Manfaat yang dipersepsikannya lebih murah, manfaat lain yang dirasakannya, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan, saya bisa mendapatkan sanksi sosial, dan persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan, saya bisa membelinya kapan saja yang saya inginkan. Lalu selanjutnya di sini ada pendekatan 4 aktif. Untuk perilaku bersaingnya itu mengurangi manfaat. Perilaku yang diinginkannya meningkatkan manfaat, adanya penyuluhan dan kegiatan sosial yang dilakukan agar berkurang penggunaan minuman keras. Lalu meningkatkan biaya atau hambatan, dengan seringnya dilakukan kegiatan sosial dan penyuluhan dapat mengurangi pengonsumsi alkohol dan keresahan warga. Adapun mengurangi biaya atau hambatan, biaya yang dikeluarkan untuk menyadarkan pengguna minuman keras dalam mengurangi konsumsi minuman keras tidaklah kecil. Dengan adanya penyuluhan dan kegiatan sosial dapat membantu merubah dan mengurangi perilaku penggunaan minuman keras. Selanjutnya masuk pada sub CPMK 7-10. Di sini ada tabel tingkatan produk pemasaran sosial. Untuk produk inti atau manfaatnya, mengurangi peluang penyakit-penyakit kronis yang akan timbul di masa yang akan datang seperti lever, gangguan fungsi otak, kanker, dan lain-lain. Lalu peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup menjadi lebih sehat, lingkungan tempat tinggal warga menjadi aman dari perilaku di luar kendali dari orang yang mabuk-mabukan. Adapun produk aktual atau perilaku, mengikuti kegiatan yang bermanfaat, menjadi sukarelawan di lingkungan sekitar, melakukan olahraga, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir ada produk tambahan atau objek dan layanan tangibles. Yang pertama, mengikuti penyuluhan bahaya minuman keras, melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, mengikuti klub olahraga tertentu, dan mengikuti ronda malam, membangun rasa aman dan tentram. Selanjutnya ada biaya moneter dan biaya non-moneter produk pemasaran sosial. Untuk biaya moneternya, ada biaya olahraga, biaya melakukan kegiatan penyuluhan, biaya untuk melakukan ronda malam, dan biaya untuk memberikan penghargaan bagi masyarakat yang mematuhi acara serta sikap selama kampanye berlangsung. Adapun biaya non-moneter, biaya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan, biaya untuk memperbaiki psikologis masyarakat, biaya untuk memperhatikan pola hidup sehat, dan biaya dalam menumbuhkan keharmonisan antar masyarakat. Selanjutnya yaitu proses saluran distribusi produk pemasaran sosial. Untuk proses saluran distribusinya ada 3, yaitu ada produsen, retailer, dan konsumen. Produsennya yaitu mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan atau kompeten dalam mengurangi kebiasaan minuman beralkohol dan mempersiapkan alat apa yang dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan, olahraga, dan ronda malam. Retailernya yaitu bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas sekitar tempat, bekerja sama dengan instruktur olahraga, bekerja sama dengan RT RW di lingkungan sekitar. Konsumennya yaitu seluruh masyarakat pada lingkungan sekitar Cimahi. Selanjutnya ada ringkasan kreatif untuk kampanye bahaya minum-minuman beralkohol terhadap remaja. Pesan utamanya yaitu bahaya kecanduan minuman beralkohol. Sasaran pemisahannya yaitu seluruh remaja yang ada di lingkungan bisa menyadari bahwa minuman beralkohol berbahaya. Lalu tujuan komunikasinya yaitu mengetahui bahwa minuman beralkohol dapat dengan melakukan edukasi dari melakukan penyuluhan. Untuk dipercayai, minuman keras berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan kecanduan serta dapat menimbulkan kerusakan pada organ. Manfaat yang dijanjikannya yaitu terhindar dari kerusakan organ dan kecanduan minuman beralkohol. Support to promise.
Fakta dari WHO atau World Health Organization, terdapat lebih dari 200 jenis penyakit yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Adanya bukti gambar atau video yang menggambarkan bahaya minuman beralkohol. Serta menurut beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa minuman beralkohol juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti salah satunya yaitu terganggunya pola tidur. Kisah nyatanya dari beberapa public figure yang terganggu kesehatannya akibat meminum minuman beralkohol, seperti Gary Iskak yang menderita cirrhosis karena ketika masih muda suka mengkonsumsi minuman beralkohol. Pembukaannya yaitu ada menonton televisi, yaitu terkait dengan edukasi kebiasaan mabuk-mabukan. Kedua, berbicara dengan teman mencari informasi mengenai kebiasaan mabuk-mabukan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada menjelajahi internet, mengedukasikan bahaya mabuk-mabukan atau minuman beralkohol. Penentuan posisinya dengan kesadaran yang kuat tentang kesehatan kita dapat membantu menghindari penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh minuman beralkohol. Dengan ini dapat sehat terhindar dari kecanduan dan kerusakan pada organ. Jenis utama media pemesanan sosialnya yaitu ada iklan, media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar, lalu internet, iklan banner, cetaknya yaitu ada brosur, direct emailnya, surat terpisah, media atau internet, luar ruangan atau luar rumah yaitu ada baliho atau spanduk, hubungan masyarakatnya, cerita di televisi, artikel di koran hubungan masyarakat. Untuk acara khususnya ada rapat, biro pembicara, konferensi pemeriksaan kesehatan dan demonstrasi. Bahan cetaknya yaitu produk, brosur, selebaran, poster, stiker, dan kalender. Barang promosi khususnya yaitu ada pakaian, kaos, mug, dan gelas. Lalu barang promosi khususnya ada pakaian, kaos, mug, gelas. Barang sementaranya ada stiker. Item fungsionalnya ada gantungan kunci, pulpen dan pensil, kalender, note, dan tote bag. Tanda-tanda dan tampilannya yaitu ada poster dan banner, penjualan pribadi, pertemuan tatap muka, dan presentasi. Untuk media populernya yaitu ada website, internet, dan termasuk YouTube, media sosial, spanduk atau banner. Tabulasi data kuesionernya seperti yang terpampang di layar, itu terdapat 31 responden. Saya Marisa Anggita. Di sini saya akan menyampaikan isu mengenai remaja yang suka mabuk-mabukan di Kota Cimahi. Berikut adalah lokasi di mana tempat para remaja melakukan mabuk-mabukan yang berada di lokasi Kampung Sukasenang, Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Akibat dari remaja yang melakukan mabuk-mabukan, warga sekitar merasakan resah dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga berharap pihak berwenang bertindak tegas terhadap isu tersebut dan warga sekitar merasa nyaman.